Kalau Kalau buat diri sendiri ada sih pengen ngejar Olimpiade 2024. Itu setiap lihat mereka nerima medali itu selalu merinding. Olimpiade merupakan kejuaraan level tertinggi di dunia. Bisa dibilang atlet yang mencapai atau masuk ke Olimpiade adalah mereka yang berhasil menggapai individu terbaiknya di level olahraga. Dan saat ini, dengan senang hati, saya sedang terhubung dengan atlet kita yang kemarin sempat berjuang di Olimpiade Tokyo, yaitu atlet dayung Mutia Rahmah Putri. Halo, Tia, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Tia. Saat ini sedang menjalani karantina ya di Jakarta ya. Iya, lagi karantina. Berapa hari ya di Jakarta? 8 hari di Hotel Fairmont. Jadi dari Tokyo tidak berlama-lama mungkin karena juga prokes, jadi langsung ke Jakarta ya untuk karantina ya. Iya, langsung Oke. Jakarta. Tia, sebelumnya selamat. Akhirnya Tia menjalani Olimpiade ya, debutnya di Olimpiade masih 17 tahun Tia ya. 17 tahun. 17 tahun. Sudah punya KTP Tia? Belum, baru Waduh. ulang tahun bulan kemarin. Oh, Bulan kemarin. selamat ulang tahun Tia ya. Jadi Iya. Tia 17 tahun sudah masuk di Olimpiade dan berhasil membawa nama harum Indonesia. Ya, sebelumnya kita di saat diproduksi hari ini, Indonesia baru saja meraih medali emas melalui ganda putri. Tadi Tia Iya, sempat nonton nggak perjuangan? nonton. Bangga banget sih sama mereka. Gimana Tia melihat Gracia Poli dan Apriani Rahayu? Mungkin keren juga sih mereka berusaha sampai gibar bendera putih paling atas. Bangga banget. Itu menjadi motivasi saya untuk Olimpiade selanjutnya. Jadi bisa dibilang juga saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Tia juga ikut merinding ya. Merinding, iya. Merinding banget. Ya, kalau kita bicara Tia dan juga tim Dayung, bagaimana kalau kita flashback ke belakang saat kualifikasi dan saat persiapan, akhirnya gimana perasaan kamu ketika kamu dipastikan ke Tokyo gitu ya? Bisa diceritakan nih kepada kita gitu. Kemarin tuh sebenarnya kita nggak ada target ya sama sekali untuk lolos Olimpiade. Di nomor kita berdua sama teman saya. Kita melakukan semaksimal kita waktu tanding kualifikasi. Alhamdulillah kita waktunya juga bagus waktu kualifikasi. Kita peringkat 4 itu juga kita nggak ada mikir lolos kan. Soalnya peringkat 3 yang lolos. Tapi alhamdulillah itu rezeki kita. Allah kasih tanggung jawab ke kita. Kita insya Allah kemarin udah ngelakuin yang terbaik untuk Indonesia. Iyalah, kita kalau melihat mungkin hasil, karena Tia masih muda juga hasil mungkin yang penting pengalaman dulu Tia ya, berhasil di Olimpiade. Tia kalau misalnya gimana tuh perasaan orang tua atau mungkin keluarga di Jambi, di kampung gitu, saat melihat Tia dipastikan ke Tokyo gitu, gimana mereka? Bangga banget sih. Pertama kali yang kami kabarin sih orang tua. Pas dengar kabar bahwa kita lolos, pertama kali orang tua bangga banget. Nggak nyangka juga sih. Karena mama juga nonton kan, jadi tahu kalau peringkat 3 yang bakal lolos. Pas dengar kabar lolos, mama juga terkejut sih. Jadi buat teman-teman mungkin ini juga cerita yang sangat menarik dari Tia. Jadi pekan 4 ya, tapi mungkin karena memang Tia saatnya masuk ke Olimpiade, akhirnya bersama Melanie Putri berhasil beraksi di Tokyo. Tia, kalau misalnya kita bicara dengan kekompakan kamu dengan Melanie Putri, sedekat apa sih Tia? Atau sudah berapa tahun ya sama Melanie? Kami sama Kamela udah kenal 2019 sih. Pas pertama kali saya masuk pelatnas, itu kita kenalannya di situ. Jadi udah 3 tahun cukup lah ya untuk dua tahun. Pelajaran apa Tia yang kamu petik dari Olimpiade Tokyo? Pelajarannya ya karena tandingannya kita kan lebih ya dunia. Mungkin latihannya harus lebih keras lagi. Nggak bisa main-main sih. Lihat dari badan mereka, otot mereka itu semua udah jadi. Sedangkan kita kan belum. Jadi harus lebih latihan lagi power. Yang penting sih power. Karena kayak masih muda kan juga powernya belum terlalu ya. Jadi harus dilatih lagi perlahan-lahan sih. Agar bisa nyaingin ya. Yang penting nyaingin dulu deh. Pas lagi kamu main kan saya ngeliat di TV. Mungkin kalau nggak salah saingannya Italia ya, Amerika ya. Nah, gimana tuh ya? Pas itu ada rasa gugup nggak tuh ya? Pas mungkin naik ke apa sih itu ya? Namanya perahunya apa sih kalau bahasa rowing? Rowing. Oh, Double ya. school, rowing Oke. double.
bagaimana perasaan untuk saat sebelum start gitu melawan mereka-mereka yang mungkin bisa dibilang lebih senior? Mungkin kalau sebelumnya nggak terlalu ya, karena mereka badannya lebih kecil sebenarnya dari kita. Mereka lebih ringan dari kita. Ada yang lebih ringan dari kita, tapi otot mereka yang apa? Yang udah kebentuk gitu. Jadi lumayan gugup sih. Jadi udah tahu sih ini bakal kuat. Kita kan juga udah nonton Olimpiade tahun sebelumnya, nonton yang kelas kita. Jadi udah bisa ngebaca Oke. waktu-waktu mereka. Banyak di sini teman-teman yang mungkin belum tahu secapek apa sih itu ya dayung itu tuh ya. Bisa dibayangin. Capek banget sih. Kita kan 2000 ya. 2000 itu sekitar 7 menit, 7 menitan. 2 kilo 7 berarti ya? menit. Iya, 2 kilo. Oke. 2 kilo itu 500 terakhir itu paling capek. Atau 1000 terakhir, bisa aja 1000 terakhir itu paling capek. Capek banget sih, sampai kadang kaki itu gemeter naik. Oh ya kesel lagi naik-naik gitu ya. Iya, soalnya kan kita kan 70% kaki. Hmm. Kita hampir sama katanya kayak angkat besi. Angkat Hmm. besi kan 70% kaki. Kita juga sama 70% kaki, 30%-nya tangan. Jadi kita tangan nggak terlalu fokus. Tapi Oke. tetap paling penting juga. Oke. Iya, hal unik atau momen yang tidak terlupakan nih. Kan kamu di Tokyo berarti berapa hari dia? Seminggu mungkin. Iya, seminggu. Selama 7 hari, hal momen apa nih? Mungkin selama di Wisma Atlet atau saat di venue yang paling kamu ingat gitu? Yang paling diingat sih mungkin ketemu ya sama semua atlet, kagum gitu, kayak rame banget gitu, satu dunia, Iya. semua cabur. Terus yang paling lihat itu tempat makan sih, tempat makan itu semua makanannya sih sesuai selera setiap negara, setiap Asia pun ada, yang halal pun juga ada di sana. Jadi Oh, lumayan nyaman sih di sana. Juga sangat apalagi kalau kita saling tukar pin sesama negara, itu juga yang apa membuat ingat terus di sana sih, di bisa jadi Olimpiade. bisa jadi komunikasi terus ya dengan para Iya, teman-teman di sana ya. Kalau tadi kan bicara makanan, mungkin kita tahu semua Jepang tuh makanannya enak-enak. Tapi Tia ada nggak nih makanan yang Tia wajib makan di Jepang kemarin 7 hari itu? yang paling seneng sih saya salmonnya sih. Salmonnya kayak beda gitu rasanya kalau salmon di Indonesia ya. No. Kayak lebih enak gitu salmonnya di sana. Sama dessert-dessertnya lumayan enak juga. Oke. Kalau di Wisma Atlet kan itu kan satu klaster ya, berarti Indonesia Indonesia Iya, semua gitu ya. Gimana Tia bertemu dengan mungkin atlet dari cabur lain gitu? kita cuma ketemu sama cabo. Kalau kita satu kamar sama tembak sama renang sih. Oh, oke. Sama kita juga ketemu angkat besi. Cuma kita nggak ketemu sama badminton, sama itu mungkin beda ya. Mungkin mereka di lantai atas, jadi Oh. nggak ketemu. Kalau dari banyak juga dari pemberitaan, se sesulit apa sih Tia, atau serumit apa prokes di Tokyo? Karena kan harus rapid dulu, harus bukan rapid ya. Hmm, Bahasanya mereka apa apa yang sih namanya? pakai Iya, air air liur ya. liur. Bagaimana Tia? Perjuangan kamu harus berkonsentrasi kepada prestasi dan juga prokes gitu Tia. Gimana saat itu? Kalau masalah PCR sih lumayan deg-degan, juga trauma ya. Karena saya sempat sebelum berangkat saya positif. Hmm. Itu jadi setiap PCR pasti trauma terus sih, pasti deg-degan, takutnya positif terus nggak jadi Oh, tanding, itu lumayan deg-degan juga. Terus kalau forecast selalu eh, kita sebenarnya di situ kita harus dari diri sendiri sih, hmm. soalnya nggak ada pengingatnya di situ, jadi tergantung diri sendiri, harus harus forecastnya harus ketat, amannya diri sendiri sih. Oke. Iya, kalau kita bicara olahraga dayung, di Indonesia sendiri mungkin belum belum familiar ya olahraga Belum. dayung dibanding basket, bola, badminton atau mungkin volley. Apa sih alasan Tia masih 17 tahun sudah menembus nasional? Berarti kan dari umur berapa Tia? Dari Menekuni. umur 13 tahun. Nah, wah 4 tahun sudah langsung masuk nasional. Bisa diceritakan Tia kenapa milih dayung? Apakah punya orang tua yang juga atlet dayung atau seperti apa gitu? Kalau orang tua, almarhum papa kami guru olahraga sih. Jadi kita semua anaknya sebenarnya dari olahraga renang semua. Oh, air semua berarti ya? Iya, Emang dekat dengan air. abang kami juga internasional polo air. Hmm.
waktu SEA Games kemarin dia menang. Jadi dari abang kami, dia punya dosennya itu pelatih renang, pelatih dayung. Jadi dia lagi cari perempuan yang tinggi. Jadi abang kami nawarin ke kami, ya sudah dicoba-coba latihan terus masuk PPLP, ikut perlombaan kejurnas. Dari kejurnas kita menang emas 2018. Baru dari pelatnasnya dilihat kan, diseleksi dari perlombaan kejurnas, baru dipanggil kitanya ke pelatnas. Dari situ sih mulai masuk pelatnas, mau ikut lomba 2019, baru masuk pelatnas, langsung ikut SEA Games. Udah dapat medali langsung ya? Perunggu. Tapi itu single. Ini luar biasa. Berarti saat itu kamu masih 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Saya 15 tahun masih makan-makan di pinggir jalan ya. Iya, saat berarti kalau kamu nggak dayung, berarti kamu mungkin jadi atlet renang mungkin ya sekarang ini ya? Mungkin polo air sih ikut abang. Abang sempat nawarin polo air. Kami sempat mau masuk polo air, tapi abang nggak boleh. Karena? Oh, mungkin karena dia udah ngerasain. Okay. Dia nggak mau adiknya ngerasain apa yang dia rasain. Oke. Tia, kalau kita bicara Tia saat dulu mungkin namanya perjuangan gitu. Saat Tia dari kecil, bagaimana Tia? Perjalanan karir Tia, mungkin pendidikan lah dari SD sampai ke saat ini, bagaimana mungkin Tia yang buat kita bisa inspirasi buat teman-teman muda juga gitu. Bagaimana cara membagi antara pendidikan dengan olahraga gitu Tia? Kalau pendidikan sama olahraga, orang tua semua guru. Jadi orang tua selalu bilang sekolah nomor 1. Jadi kita nggak bisa milih olahraga, nggak bisa milih olahraga doang. Jadi harus sekolah tetap nomor 1. Jadi kita selalu dituntut untuk sekolah terus sih, untuk selalu tanggung jawab sama sekolah. Jadi itu udah ada tuntutan dari orang tua harus sekolah. Jadi kita juga harus bertanggung jawab sama sekolah kita. Kalau olahraga sih dari kecil mungkin udah dibawa ya berenang dari TK sama papa. Jadi mungkin pas masuk dayung, kalau saya langsung udah kebentuk daya tahan dari pernapasan karena berenang terus. Jadi mungkin kalau motivasinya sih berusaha sih untuk dari diri sendiri sih, harus yakinin diri sendiri. Semua nggak ada yang nggak mungkin. Kalau berusaha pasti. Dia pernah cedera nggak ya pas lagi mungkin atau mungkin yang tidak mengenakan gitu saat latihan dayung atau saat berenang gitu? Mungkin bukan cedera ya, sakit dari uratnya. Pernah pas 2019 itu pernah pinggang. Kan kalau rowing paling banyak kita cederanya pinggang ya, senior. Pernah sih sampai pinggang kena juga, cuman masih bisa latihan. Kemarin lutut sebelum berangkat ke Tokyo kena juga. Itu sampai seminggu nggak latihan gara-gara sakit banget. Terus di akupuntur langsung sembuh. Ya itu mungkin sisi lain di balik ke Tokyo ya. Perjuangan. Banyak sih halangannya sih mau ke Tokyo kemarin. Tapi kalau pas lagi berangkat, pamitan sama orang tua nggak ya? Mungkin untuk minta doa restu atau pamitannya ketemu langsung atau cuma via telepon? Mungkin karena Tia lagi di Jakarta. Via telepon sih. Mama sempat mau ke sini, cuman takutnya kami kena lagi karena mama ke sini bawa virus. Mama juga nggak mau bawa virus kan, jadi nggak jadi datang. Jadi via telepon sih. Tapi tiap hari teleponan sih sama mama. Kayak kalau sehari nggak teleponan tuh kayak ada yang kurang gitu harinya. Memang itu kalau orang tua ya Tia. Ya, di sejumlah media massa mungkin sudah cukup banyak yang memberitakan kalau Tia saat kecil pernah nih mengalami kejadian tidak mengenakan dari teman-teman saat sekolah. Bisa ceritain Tia, apa itu? Mungkin buat teman-teman kita yang saat di sekolah juga bisa menyikapinya dengan bijak gitu Tia. Mungkin kalau yang dibully sih nggak apa-apa sih sebenarnya, dengerin aja. Saya juga nggak sampai down banget sih pas dibully. Waktu SD, SMP pun juga sih kadang dibully juga. Tapi ya nyikapinya jangan terlalu dibawa hati. Nah, buktiin aja ke mereka suatu saat kamu akan berhasil. Dan saat kamu sudah berhasil, minimal di SEA Games kemarin atau sekarang mungkin di Olimpiade,
ini nggak, mungkin apakah ada rasa wah pembuktian kepada mereka nih, yang kemarin kalian eh, ragu kepada saya, akhirnya saya buktikan gitu ya. Kamu ada pasal seperti itu nggak? Mungkin puasnya seperti itu ya? Mungkin ya ada sih, cuman nggak terlalu sampai kayak gitu banget. Nggak terlalu dendam banget sih sama mereka. Oke, luar biasa. Cuma jadi motivasi aja sih omongan mereka semua untuk saya berhasilnya. Jadi saya berhasil itu dari omongan-omongan mereka semua. Jadi saya juga terima kasih sama mereka. Oke, luar biasa, teman luar biasa. Tia, ke depannya ajang apa aja nih yang akan diikuti oleh tim rowing Indonesia dan Tia pastinya gitu. Kalau saya sendiri PON di Papua sebentar lagi. Kamu mewakili Jambi ya, Tia? Ya, mewakili Jambi. Terus karena SEA Games ditunda, jadi tahun depan itu ada SEA Games sama Asian Games. Ah, ya itu. Berarti ada dalam 2 tahun ada 3 kejuaraan besar yang kamu ikuti. PON targetnya apa? Pasti emas dong. PON belum tahu, soalnya saya juga sama teman seperahu saya juga itu kan lawanan. Oh, Jadi sama masih banyak. sama Melanie Putri Iya, rival ya? iya, beda daerah. Oke. Kalau SEA Games Kalau SEA Games sih, 2016 perunggu. eh, kalau target sih dari pelatih harus itu sih yang lebih baik dari Vietnam. Tapi kan kita lihat dari kemarin, waktu kemarin kita Olimpiade, sama Vietnam cuma beda 6 detik. Pas kualifikasi kita beda sama Vietnam 16 detik. Mungkin ada peningkatan. Mungkin kalau tahun depan insya Allah sih harus. Jadi kita tinggal ngalahin Vietnam sih, insya Allah emas. Oke. Jadi berusaha dulu sih, kita kerja keras supaya bisa ngejar mereka. Amin. Tia, kalau di Asian Games juga bagaimana nih? Kalau peluang di atlet rowing Indonesia Asia, kan kalau kemarin saya lihat mungkin Asia cuma kamu doang ya Tia ya, yang di nomor kamu ya, pas kamu lagi lomba ya? Asia Iya. kemarin kualifikasi. Enggak, saat di Olimpiade gitu. Oh, Ntar mau di satu Asian dari Games, Olimpiade. saat Asian Games kira-kira siapa nih terberatnya Indonesia? Oh, kemarin kita kan kualifikasi itu se-Asia. Saya Nah, nomor 4 kan. iya nomor 4. Berarti di Asian Games bisa 3 Insya besar Allah lah ya. sih. Soalnya di Asian Games kan ada Vietnam juga. Oke, Vietnam Ada, bisa lah kalahin lah. insya Allah kalau bisa ngalahin satu aja dari 3 ini mungkin kita bisa dapat. Insya Allah kerja Berarti, keras dulu, berarti berdoa dulu. amin. Berarti gambarannya sudah terlihat ya, mungkin untuk peluang-peluangnya. Udah. Ya, namanya mungkin kita sebagai anak gitu. Kamu punya ambisi nggak untuk diri sendiri dan untuk orang tua dia? Kalau Kalau buat diri diri sendiri ada sih pengen ngejar Olimpiade 2024. wah, Paris Pengen tuh ya, banget. Prancis. Itu setiap lihat mereka nerima medali itu selalu merinding gitu kan. Jadi kepikiran gitu kapan di situ. Jadi pengen ambisi banget sih, pengen 2024 insya Allah. Kalau untuk orang tua sih mungkin insya Allah mama udah bahagia ya ngelihat anaknya semua alhamdulillah sukses. Insya Allah sukses. Kemarin juga udah sih bangun rumah mama dari bonus SEA Games. Mama juga udah umroh sih, mama udah umroh. Alhamdulillah, saya merinding nih ya. Mama udah umroh, cuman kalau umroh itu dari abang kemarin. Oke. Jadi insya Allah sih mama. Mama selalu ngedukung sih, selalu nge-support. Ya, maaf, kamu 17 tahun nanti mau kuliah apa melanjutkan kuliah atau fokus ke Kuliah harus. jurusan? Nggak bisa. Jurusan apa nih? Mama harus kuliah. Jurusan apa dia? Jurusan belum kepikiran, pengennya sih di luar olahraga. Tapi kalau PNS Kemenpora kan harusnya olahraga ya. Jadi masih mikirin sih itu. Jadi nanya-nanya dulu ke senior-senior yang udah. Oke. Iya, pertanyaan terakhir di sesi pertanyaan kita kali ini. Kamu apakah ada pesan untuk teman-teman sebaya yang di Indonesia yang kita kan tidak lama lagi akan merayakan hari kemerdekaan nih. Kamu ada itu nggak buat teman-teman kita di Indonesia? Bagaimana untuk lebih mencintai Indonesia dengan cara-cara kamu seperti olahraga atau yang lain gitu, Tia? Bagaimana? Kamu ada pesan nggak buat teman-teman kita buat terus positif gitu, Tia? Mungkin kalau untuk teman-teman semua mungkin jangan terlalu banyak main ya. Karena kita kan juga harus melanjutin hidup ke depannya. Harus mikirin masa depan juga. Dan kita sukses itu juga
aset Indonesia kan. Aset Indonesia. Kalaupun jadi olahragawan, jadi atlet, itu lebih bagus lagi karena kita bisa bawa nama Indonesia dan mengibarkan bendera dan atlet olahraga Indonesia yang cuma bisa mengibarkan bendera di negara orang. Iya, betul sekali ya. Iya. Baik ya. Terima kasih ya di Ya, sesi Pak. pertama ini. Selamat istirahat lagi dan sukses terus ke depannya di PON, SEA Games dan Asian Games, dan sampai jumpa di Amin. Olimpiade 2024 di Prancis ya. Amin ya Allah. Oke. Iya, terima kasih ya. Ya. Oke.